Omset sebulan berapa tuh? 10 juta ke atas. Pak James tuh bukan hanya nyetok atau nyuplai buku buat saya, tapi ada juga beberapa pejabat ya. Itu bukunya hampir 50 juta. Oh, 50 juta harganya. Satu Negara tahun Sunda. negara Sunda, karena itu buku terlarang. Itu gak boleh pas zaman ini ya. Pas zaman Pak Karno. Pak Karno. Kalau komik yang saya pegang tuh cuma 4. Doraemon, Naruto, One Piece, sama Detektif Conan yang masih bagus. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul di Subaltern Speak. Dan saya sekarang bukan kedatangan bintang tamu, tapi saya kedatangan orang yang maksa pengen masuk ke sini. Ini adalah Pak James Sunata. Jadi beliau ini adalah orang yang nyuplai ke saya buku-buku yang saya butuhkan. Jadi kalau saya butuh apa-apa buku, Pak minta buku ini, dan kebanyakan emang ada sih, karena beliau salah satu distributor besar ya. Iya, besar nggak sih? Insya Allah, lumayan. 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 Nah, jadi sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana pahitnya dan getirnya. Jadi tukang buku ketika bukunya sudah terdisrupsi, sudah banyak orang yang makin tidak suka sama buku ya. Iya. Betul ya Pak ya? Sebenarnya kalau saya pribadi ngelihatnya ada pergeseran aja sih. Bukan, kalau minat sih masih ada. Cuma ya kalau saya boleh ngambil alasan COVID, yaitu sejak COVID kita ada pergeseran. Jadi sistem penjualannya tuh digital. Orang juga baca banyaknya digital akhirnya. Terus lagi orang juga itu banyak di rumah ya. Waktu itu bahkan bahasanya mungkin dipaksa di rumah. Gitu, bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang merubah orang itu jajan buku. Walaupun bisa online, tapi beberapa orang tuh masih masih seneng konvensional kan. Gitu saya lihat. Kayak contoh, boleh saya sebut ya toko buku. Iya, sok aja sebut. Palasari gitu. Kalau dulu kan rame banget kan. Sekarang kan sepi. Kalau kita ke Palasari tuh sepi banget gitu. Jadi sebenarnya pola struktur dari penjualan buku itu berubah, sistem lah. Artinya maksudnya pembaca bukunya masih sama banyak. Masih. Cuman yang bedanya cara belinya. Iya, minat baca itu masih banyak. Karena teman saya juga ada beberapa yang omsetnya lebih tinggi dibanding waktu zaman konvensional sebelum COVID. Karena yang bersangkutan waktu zaman konvensional sudah online dari 2015, 16, 14 bahkan di salah satu platform toko online ya kita sebut aja toko ijo atau toko oren gitu. Tapi ada beberapa juga yang keimbas besar karena sudah biasa konvensional dan mereka itu tidak mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi setelah kayak COVID ini segala macam gitu. Masih belum ada yang belum merubah diri atau belum mengikuti atau mungkin telat belajar. Karena kan kadang-kadang generasi juga berperan, Pak Guru. Gimana? Ya maksudnya kayak Gen Z ini kan cepat memahami yang namanya gadget segala macam. Millennials ini kan kayak saya masih masuknya kan millennials kan. Jadi ya tua. Ya, boleh lah. Ya, itu kan kita itu baru diperkenalkan gadget pas udah cukup dewasa ya. Nggak dari anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang beberapa masih terbiasa sama yang konvensional. Apalagi yang Gen X kan, yang kelahiran mungkin 60-70-an. Karena ada beberapa baby boomers juga yang masih jualan. Enggak, maksudnya ini Pak. Oh ya. Kan biaya. Kan kebiasaan masyarakat kita tuh bergeser. Dari awalnya baca buku, kemudian nyari dan baca bukunya digital. Iya. Saya juga sebenarnya senang baca buku digital sekarang. Karena saya kalau baca buku tuh loncat-loncat. Jadi kalau pakai itu kan lebih tinggal di search kata-kata apa yang dicari langsung keluar gitu. Kalau misalkan yang di digital itu. Tapi balik lagi Pak, berarti buat para tukang dagang buku yang bisa beradaptasi dari dagang ke konvensional ke online, itu berarti sebenarnya tidak ada penurunan omset? Enggak, malah bagus. Malah naik. Ada beberapa naik gitu. Bapak naik?
Saya bertahan kalau bisa dibilang. Oh, bertahan. Jadi nggak naik, nggak turun gitu? Saya mulai dari 2018 waktu itu. Alhamdulillah 2018 saya mulai masukin online, mempelajari di online. Terus sempat ketinggalan juga sih dibanding yang udah duluan pasti ya, gitu. Ya, alhamdulillah sih ada aja. Gitu. James tuh bukan hanya nyetok atau nyuplai buku buat saya, tapi ada juga beberapa pejabat ya. Ya, ada. Ada beberapa pejabat publik yang emang suka sama buku, ada beberapa akademisi ya, yang juga disuplainya sama Bapak. Karena ini buku yang dijual itu kadang-kadang bukan hanya buku, tetapi buku dengan cetakan yang sangat-sangat langka, dengan tanda tangan asli dari penulisnya. Betul. Begitu ya? Ya. Kalau itu kan bisa dijual dengan harga lebih tinggi kan? Betul. Termasuk kalau boleh saya bilang, yang dari buku-buku tulisan Prof. Carey, kebetulan saya juga saya kenal sama beliau, jadi Peter Carey ya? Iya, Prof. Peter Carey. Itu setiap saya stok bukunya beliau, saya minta kirim ke beliau di tanda tangan. Tapi saya juga kasih alternatif, karena yang ditanda tangan itu kan biasanya lebih mahal, tapi ada orang juga kan yang nggak mau ditanda tangani. Jadi kita kasih pilihan-pilihan ke customer. Naik jadi berapa persen Pak kalau ada tanda tangan? Lumayan, 50% sampai 100%. 50% Tergantung bukunya yang langka. Yang judulnya langka kayak trilogi Kuasa Ramalan. Itu langka? Langka itu terus. Langka banget itu. Terus Takdir tapi baru dicetak ulang. Takdir itu rangkuman sebenarnya dari Kuasa Ramalan. Buku apa, buku langka apa yang pernah Bapak jual? Yang paling langka nih? Yang pernah saya jual ya, album Garut Tempo dulu salah satunya, dibeli sama pejabat, saya boleh sebut namanya? Sebut aja. Pak Fadlizon. Pak Fadlizon. Iya. Iya, beliau kan kolektor buku. Ini di rumahnya banyak buku. Tapi jual buku ke beliau susah. Hah? Gimana? Susah. Oh, susah. Karena bukunya udah 60.000 lebih. Oh, koleksi bukunya. Lebih banyak dari Paroki Gerung ya, yang waktu saya sempat ketemu beliau bareng Pak Guru juga, beliau ngomong 20.000, sudah 20.000 koleksi bukunya. Bukan rencana perampokan. Iya. Karena Pak Fadlizon juga kan punya ini ya, punya museum kan. Punya museum buku itu. Museum buku, perpustakaan buku itu. Beliau juga bikin buku juga, lumayan aktif juga. Kebetulan bikin bukunya tuh yang berhubungan dengan koleksi beliau ya, kayak keris, barang-barang antik. Siapa lagi Pak yang jadi pelanggan Pak? Pak Basuki Teguh. Pak Basuki Teguh. Basuki Teguh Bawono itu empu keris. Itu beliau juga pernah cerita ke saya buat keris untuk Pak SBY, Pak Jokowi juga gitu. Beliau empu di Solo ya, di Karanganyar. Iya, empu pembuat keris. Iya, di daerah Karanganyar. Ini empu gondrong. Bukan empu gandring ya. Bukan empu gandring, empu gondrong. Iya, maksudnya berarti buku di zaman sekarang kalau memang hanya jual buku dalam tanda kutip sekitar 10-an ya sebulan. Ini mohon maaf kita bahas soal ini ya, karena kita juga ya berbagai aspek gitu. Tapi karena ada buku-buku yang begitu spesialnya, yang langka, itu jadi tinggi. Iya, saya kemarin beli buku dari Pak ini, sebenarnya bukunya dulu saya dapat murah, tapi karena itu ternyata buku cetakan yang ini, pas beli lagi karena bukunya hilang yang saya, jadi mahal sekali. Karena katanya langka cetakan kesekian gitu. Iya. Itu sekarang, buku itu jadi collectible item juga, karena mungkin ada pergeseran dan perubahan zaman itu. Orang banyak membaca dari handphone, ya, dari tablet, ya, seperti yang Bapak Guru bilang, ya itu pergeseran pasti ada, pengaruhnya juga pasti ada. Cukup besar, iya. Cuma gimana kita pedagang buku itu bisa nyingkapin segala masalah-masalah itu kan balik ke strategi kita juga. Terlepas itu, kalau penulis tetap aja mereka menulis produktif. Ada juga beberapa yang kurang produktif lah ya, gitu. Yang mungkin karena usia atau mungkin karena faktor di lapangannya marketingnya kurang, akhirnya beberapa judul buku yang bersangkutan udah menurun lagi gitu. Ya
balik lagi ke strategi sih Pak. Gimana kita bisa marketing kita bikin orang baca itu tapi beli buku juga. Buku apa yang paling mahal terjual? Aduh. Dan kenapa dia harus mahal gitu? Ini mainannya bukan hanya buku, tapi juga sebuah apa ya? Dia muncul. Ini yang pertama ya, yang saya punya 2 buku waktu itu saya kasih lihat Pak Guru. Yang pertama itu buku yang pertama kondisinya lebih bagus. Itu Sejarah Negara Sunda. Oh iya, Sejarah 1 Negara tahun Sunda. Negara Sunda, karena itu buku terlarang. Itu gak boleh pas zaman ini ya? Pas zaman Pak Karno. Pak Karno, dari zaman Bung Karno, zaman Pak Harto udah pasti dibredel. Karena itu juga dicetaknya terbatas sebenarnya. Yang saya tahu di kalangan pendiri dan supporter yang mensupport pendirian negara-negara Sunda, anggota-anggota mereka. Jadi dicetak untuk kalangan itu. Jadi mungkin hanya ribuan ya. Ini kita ngomong negara Sunda juga banyak yang, emang ada negara Sunda gitu? Bukan Sunda Empire kan? bukan. Iya. Negara Sunda. Yang salah satunya kalau boleh sebut ada pahlawan kita juga ya. Salah satunya Oto Iskandar Dinata juga ada di dalamnya kan. Gitu. Dan ya menurut konon katanya beliau juga terbunuh karena kontroversi pendirian negara Sunda itu. Gitu. Nah, tapi kan sampai sekarang masih misteri ya. Jadi itu baru konon lah istilahnya ya. Ya, itu bukunya hampir 50 juta. Oh, 50 juta harganya. Kondisinya 1 sampai 10 8 lah, hampir 8. Ada bagian yang rusak gitu tapi nggak ada halaman yang maksudnya hilang. agak ya kan nggak 10 banget gitu maksudnya lecek, ketekuk. Ada. Jadi itu kondisinya 8 itu min sebenarnya disebutnya. Oh. Kalau yang 2 yang Bapak lihat itu covernya itu udah di remake. Udah dibentuk ulang, dibikin hard cover itu sebenarnya soft cover. Soft cover. Cuma kalau digituin aja kan sobek, rusak. Ada beberapa kemakan layap karena beberapa juga ada yang mungkin nyimpen buku itu tapi ya karena rusuh atau waktu itu mungkin digerebek tapi pengen punya dokumen itu kan arsip ya. Iya. Itu kan arsip. Iya, makanya buku-buku kayak gitu kan. Gitu dokumen. Jadi nyimpennya asal gitu. Yang penting aman. Ya ketekuk-tekuk, lecek, rusak gitu. Karena memang banyak yang dibakar juga. Dimusnahin lah dalam bahasa ininya. Sama tapi jauh ya, ini jauh tapi ini menarik. Buku Das Kapital. 1-3. Iya, kan, itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Itu 2004 saya diceritain ya sama teman juga penjual buku. Beliau udah duluan jualan buku. Itu yang nerbitinnya di Bandung. Penerbitnya di Bandung. Oh gitu? Iya. Di Bandung nantilah. Tapi gimana cara dia bisa menjual itu? Nah, waktu itu kalau nggak salah nih 2004 ini terbitan pertama 1, 2, 3 cetakan pertama itu dipromosiin di Unpas Universitas Pasundan atau Unisba gitu saya lupa 2004 tapi langsung didatengin tentara. Iya langsung didatengin. Iya kan. Ya tentara. Itulah masalahnya saya juga langsung dibawa bukunya semua. Jadi berarti yang tersisa itu jadi mahal. Benar. Jadi kalau ada buku yang diboikot atau dilarang sama pemerintah berarti buku itu jadi mahal ya secara otomatis karena jadi sangat langka dan beresiko. Iya, satu aja saya jual 3 juta yang nomor satunya. Sekarang sisa nomor 3. Orang belinya juga pretelan-pretelan ya karena ada yang beli, ya punya duit lebih dia langsung. Yang paling susah tuh yang mana sih? 1, 2 atau 3 ya yang paling langka tuh? 3 ya yang 3 penjelasan akhir sebenarnya. Kalau awal tuh kan ya awalan lah ya banyak soalnya saya punyanya 2 itu. 3 itu kan hasil akhirnya konklusi kan dari pemikiran kesimpulan dari si Karl Marx itu kan. Tuh. Orang banyak terjebak beli yang ke-1 pas udah dibaca wah ini masih banyak belum banyak isinya gitu loh. Iya, isinya tuh di 2 sama 3 sebenarnya. Di situ mungkin kita tahu boleh disebut ya. Ya sebut aja. Bahwa komunis itu kan bukan ideologi yang berdiri sendiri. Iya. Di situ dijelasin semua. Gitu, dijelasin. Ya, cuman untuk mendapatkan penjelasan itu kita bahkan tidak boleh, karena belajar buku dari situ juga tidak boleh. Ya itu kan ada namanya sejarah pemberedelan buku kan. Tuh.
Cuma saya juga kadang sayang gitu, di kala saat seperti ini juga, ini mungkin sedikit curhatan juga, banyak oknum-oknum yang membajak buku, ya itu kan buku itu sebuah karya. Bikinnya juga perlu pemikiran, perlu waktu, perlu riset, apapun itu, bahkan sebuah novel sekalipun. Ya ngayal itu kan berpikir. Orang bilang, bikin novel tuh ngayal. Ya ngayal tuh kan ngayal itu produk berpikir yang bahkan lebih. Tapi di Indonesia mana yang lebih laku sih? Science atau fiksi? Novel. Fiksi. Di Indonesia paling banyak itu. Iya. Di Bapak aja, perbandingannya berapa? Berapa ya? Mungkin berapa, Nus? Manajer saya. Manajer. Itu Baki. 60% lah. Sekitar 60%. Tapi kan ada komik juga nih. Komik sekarang buka di HP banyaknya. Oh iya bener. Sekarang di pembajak di HP banyak yang ngasih gratisan. Kalau komik yang saya pegang tuh cuma 4. Doraemon, Naruto, One Piece, sama Detektif Conan yang masih bagus. Yang masih cetakan baru-baru gitu, yang masih produksi. Saya masih punya yang lama, yang edisi box set. Kalau satu box set, kalau komik tuh isinya 10. Tuh. Nah itu kemasan juga menjadi faktor, Pak. Contoh yang mahal lagi nih, saya jadi inget lagi. Harry Potter. Waktu cetakan pertama dibikin yang hardcover. Seri hardcover. 1 sampai 7. Masih ada box setnya. Orang tuh ngeliat box setnya. Gitu. Karena banyak orang beli buku itu buat koleksi. Gitu. Waktu dulu itu 900.000 satu set. Masih ada box set. Cuma karena mungkin Gramedia ngejual box set waktu kala itu dari 2009 sampai 2011 ya, edisi box set yang keluar. Kan pertama dikeluarin dulu satu-satu tuh. Terus mereka 2009 itu mengeluarkan edisi box set sampai 2011. Nah, kurang laku jadi pecah. Karena kan kadang orang, wah terlalu mahal, atau pengen punya nomor satunya doang, atau nomor 3-nya, atau nomor berapanya. Tapi akhirnya box set itu jadi langka. Iya. Iya. Saya dapat box set dari kolektor barter 1,6 juta. Terakhir ya, kita bungkusnya doang, kotaknya. Enggak. Satu sama bukunya. 1,6 itu udah di atas kan, karena yang bersangkutan tuh dapat 900.000. Karena beliau juga dulu resellernya Gramedia, beliau dapat potongan. Jadi ya lumayan lah. Sekitar 20-an%, 25%. Jadi jual segitu mungkin udah untung. Saya nggak niat jual tadinya. Cuma saya foto, saya pasang, saya iseng gitu. Tadinya 7 juta. Udah banyak yang nawar 6 juta. Malah saya naikin lagi kalau ada yang nawar. Itu strategi dagang. Kalau ada nawar berarti ada peminat gitu. Ini kalau boleh saya sharing ya gitu. Iya, main buku pun bisa di ini. Tapi ini Pak, yang tadi lagi ya, saya tertarik sama tadi ya. Saya jujur ini mah pengalaman pribadi ya. Saya ketemu sama beberapa pejabat. Kadar intelektualitas, saya mohon maaf ya, ini saya nggak nyebut orang, nggak nyebut apa gitu, tapi saya sering ketemu sama pejabat yang kadar intelektualitasnya itu aduh gitu. Bahkan saya pernah ketemu sama akademisi maksudnya. Jadi maksudnya dia dosen, dia punya gelar ini itu gitu. Dan dia punya karya, dia diminta sama pemerintah untuk menangani satu situs besar di Indonesia. Pas ketemu, aduh gitu. Jadi habis itu, Pak. Kemampuan metodologi berpikirnya keliru gitu, pengetahuannya banyak yang salah. Nah, Bapak kan ini Bapak tuh penyuplai buku nih. Siapa menurut Bapak yang orang yang dikenal yang kita lihat sekarang yang paling seneng, yang paling gila baca gitu? Bukan paling koleksi buku, tapi paling gila baca gitu. Jadi orang beli buat dibaca, bukan buat koleksi doang. Public figure nih. Ada beberapa, bukan karena beliau customer saya ya. Ini ya beliau customer, cuma maksudnya saya sebut bukan karena beliau customer loyal atau apa. Salah satunya Prof. Peter Carey pasti. Peter Carey. Prof. Peter Carey. Dia baca kan? Baca apa aja gitu? Beliau masih baca buku. Beliau senang sastra. Seri sastra dunia beliau ngumpulin. Beliau udah minta saya juga beberapa, masih ada yang ini gitu. Saya masih cari buat beliau juga. Wayang.
Beliau senang. Beliau beli wayang ke saya, buku-buku itu dibaca beliau. Dan beliau kalau ya ketahuan kalau orang beli, kita ketemu, kita tanya, kita ngobrol, nyambung. Gitu. Pak Fadlizon oke. Cuma karena memang nggak punya banyak ketemu, nggak punya banyak waktu, ya sibuk beliau gitu. Sama tokoh budayawan Sunda, Kang Budi Dalton juga. Cuma Kang Budi Dalton itu banyaknya histori ya, sejarah budaya. Cuma kalau orang masing-masing orang kebiasaannya beda-beda. Artis ada nggak sih selebriti gitu ya? Artis yang suka baca siapa ya? Yang suka baca. Biasanya artis yang suka baca itu yang mau nyalek. Oh gitu ya? Iya. Jadi mirip kayak mahasiswa mau ujian ya. Oh iya tiba-tiba jadi ini ya. Ngomongnya kadar intelektualnya mereka di situ. Jadi kosakatanya banyak yang bertambah gitu ya. Betul. Artis siapakah itu? Ya, Anda lebih tahu. Siapa ya? Saya sering ketemu artis Anda. Ini by the way, saya ini podcast gini kenapa grogi? Walaupun saya beberapa kali juga ngobrol tentang hobi apa, karena saya podcast sama idola saya. Saya ketemu beliau itu, waduh, kesenangan sama sekali. Saya juga senang ketemu sama Bapak. Yeah. Karena beli buku di beliau suka didiskon. Iya, tapi sebenarnya kita tuh mau ngobrol soal bagaimana buku di Indonesia, bagaimana bisnisnya. Bisnis buku kan sebenarnya juga menunjukkan daya atau jam baca orang gitu kan. Jadi kalau misalkan bisnis Bapak lancar, mendapat terus-terusan pelanggan, berarti jam baca di Indonesia gak jelek-jelek amat. Ya walaupun 60% diantaranya adalah novel gitu. Yang kemudian kebanyakan juga para pembacanya itu adalah kalangan budayawan atau apa gitu. Ya berarti masih terbatas, tapi kan setidaknya kita masih punya harapan bahwa kita ternyata masih suka loh. Jadi buku-buku di Indonesia itu masih. Cuma yang saya sayangkan toko buku sendiri juga sama reseller yang dagang buku itu nggak merata, khususnya di Indonesia Timur ya. Oh iya. Iya. Saya juga kadang ngajak teman-teman, termasuk di grup relawan Pak Guru juga nih temennya nih. Itu partisipasi lah. Jadi mereka bisa, saya menyalurkan buku, saya donasikan buat mereka yang baca gitu. Karena beberapa buku lama kan sayang gitu. Beberapa orang itu buku lama diloakin. Kalau saya jujur ya paling anti ngeloakin buku, lebih baik saya donasiin. Iya, karena itu ada nilai, ya itu karya. Apalagi di destroy gitu. Waduh, saya suka kesal banget tuh kalau ada penerbit tuh yang udah bukunya nggak laku, nggak jalan. Sebenarnya buku nggak ada yang nggak laku sih. Tapi itu ada penerbit yang SOP-nya kan kalau buku nggak laku dihancurkan kan? Ada, iya itu. Cuma itu menurut saya ya sebuah pengkhianatan sebuah karya gitu, pengkhianatan terhadap sebuah karya. Itu sayang, dan itu kan bisa didonasikan. Iya, bisa. Tuh. Ya, cuma ya saya juga dengar kan beberapa katanya itu permintaan penulis. Entah katanya buat tidak dibajak atau penghitungan royaltinya biar tidak rancu. Jadi kalau mau ada lagi ini cetak baru lagi, bikin baru lagi, biar tidak inflasi gitu lah ya. Ya, perjanjian baru lagi. Tuh. Jadi ya ada ironinya, ada manisnya, ada pahitnya, ada pengalaman baiknya juga. Ya, pengalaman baiknya kadang-kadang ketemu orang nggak terduga gitu ya. Termasuk Pak Guru Gembul ini. Tuh. Jadi buat Baraya yang pengen nyari, yang pengen baca buku atau nyari buku yang aneh, yang langka, plus yang ada tanda tangan atau yang semacam itu, yang buku itu bukan hanya dinilai karena intrinsiknya, tapi karena ada pengalaman-pengalaman di belakangnya, saya mempromosikan Pak James ini. Ini nomor kontaknya di sini. Ada nggak sih di sini? Di sini mah nggak kelihatan, tapi kalau di layar suka tiba-tiba ada gitu, nggak tahu kenapa ada gitu ya. Ya maksudnya kita sama-sama, dan termasuk juga saya tuh sebenarnya juga pengen bisnis buku karena apa ya, buku tuh makin, ya kalau pengalaman saya gitu ya makin dikit gitu. Jadi saya sih bahwa buku itu jadi lebih
dibaca oleh lebih banyak orang, dinikmati oleh lebih banyak kalangan. Karena si buku-buku itu tuh harus dibuat relevan dengan kehidupan. Kita tuh banyak orang miskin yang bisa kaya kalau seandainya dia ternak lele, tapi dia nggak ngerti ternak lele karena dia belum baca buku ternak lele gitu. Banyak orang di Indonesia yang sebenarnya sekarang kerjaannya, mohon maaf ya, misalkan pengemis, bawa anak, sewa anak, tapi padahal sebenarnya dia berbakat di bidang tertentu, cuman gara-gara dia nggak baca buku itu, maka dia tidak tertarik dan akhirnya dia memang tidak ada di situ gitu. Jadi sebenarnya buku itu adalah cara kita untuk membajak pikiran orang, cara kita meminjam pikiran orang, cara meminjam pengalaman orang lain. Jadi karena kita tidak mungkin bisa berpengetahuan dengan mengalami segala sesuatu, dengan baca buku kita tuh pakai pengalaman orang lain untuk bisa berpengetahuan. Makanya baca buku tuh seru, unik, rame, dan bisa kelihatan pinter. Makanya silakan ngobrol sama buku, silakan berinteraksi secara lebih intensif dengan buku, karena dari situlah kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran dan makna kehidupan. Kita hentikan Pak James obrolannya. Kalau boleh nih saya sedikit nih bilang, Apa tuh? tadi yang Pak Guru Gembul terakhir bilang itu betul juga, cuma saya kalau boleh nambahin, karena buku itu juga adalah sarana menurut saya satu-satunya kita menuangkan ide, pemikiran, dan karya kita. Tuh. Yang ya itu nanti yang bisa dinikmati sama orang banyak gitu. Kayak Pak Guru kan juga ngomong-ngomong udah bikin buku juga nih ya. Iya. Saya tuh bikin buku tuh banyak Pak, tapi buku saya itu, saya mohon maaf ya, dulu waktu masih fakir miskin, jadi saya buku tuh dijual ke dosen, nanti sama dosen itu diakui sebagai miliknya gitu. Dulu waktu masih miskin. Kalau sekarang mah beli buku terus ke saya. Sekarang beri buku terus ke sini, tapi buku-buku saya yang lama tidak diterbitkan. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan ini adalah Pak James dalam Subaltern Speak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.